Sahabat Terima Surgawi, ada banyak orang yang hidup bersama tetapi tidak sehati. Ada banyak keluarga yang tinggal serumah tetapi tidak lagi saling memahami. Ada banyak gereja yang beribadah bersama tetapi diam-diam sedang berjalan dengan arah yang berbeda. Kesatuan bukan sekedar berkumpul dalam satu tempat. Kesatuan bukan sekedar memiliki visi yang sama. Kesatuan yang sejati lahir ketika hati tunduk kepada kehendak Tuhan. Malam ini kita akan belajar dari sebuah lembah yang pernah menyatukan banyak orang, tetapi justru menjadi awal perpecahan terbesar dalam sejarah manusia. Tema Rema malam ini adalah lembah yang menyatukan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari yang Engkau berikan ini ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara secara pribadi kepada setiap hati yang mendengarkan. Pulihkan yang terluka, kuatkan yang lemah ya Tuhan, satukan yang tercerai-beraikan. Dan tuntun kami untuk hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Kejadian pasal 11 ayat 2. Kejadian 11 ayat 2. Ketika mereka sampai di lembah di tanah Sinear, mereka menetap di situ. Sahabat Rema Surgawi, tidak semua kesatuan berasal dari Tuhan. Ketika membaca ayat ini tadi, mungkin kita berpikir tidak ada yang salah. Sekelompok orang berjalan bersama, mereka menemukan tempat yang nyaman, mereka menetap bersama, mereka bersatu, kelihatannya indah. Kelihatannya juga harmonis, kelihatannya baik. Tetapi ternyata Tuhan melihat sesuatu yang berbeda. Mereka bersatu, namun mereka tidak sedang mencari Tuhan. Mereka bersatu, namun mereka sedang membangun ambisi sendiri. Mereka ingin membuat nama bagi diri mereka sendiri. Mereka ingin dikenal, mereka ingin dihormati, mereka ingin menjadi besar tanpa Tuhan. Inilah pelajaran pentingnya. Tidak semua kesatuan adalah kesatuan yang benar. Ada kesatuan yang dibangun oleh ego, ada kesatuan yang dibangun oleh kepentingan diri, ada kesatuan yang dibangun oleh kesombongan. Tetapi Tuhan menghendaki kesatuan yang dibangun oleh kasih dan ketaatan. Kesatuan yang benar selalu mengangkat nama Tuhan, bukan mengangkat nama pribadi manusia itu sendiri. Sahabat Terima Surgawi, ketika kenyamanan menjadi bahaya rohani, perhatikan kalimat ini. Mereka menetap di situ, mereka berhenti bergerak, mereka merasa cukup, mereka merasa aman, mereka merasa nyaman. Padahal Tuhan memiliki rencana yang lebih besar. Seringkali masalah terbesar dalam hidup kita bukan soal penderitaan. Masalah terbesar justru kenyamanan. Karena kenyamanan membuat seseorang berhenti bertumbuh. Kenyamanan membuat seseorang lupa tujuan Tuhan. Kenyamanan membuat seseorang lebih mencintai zona aman daripada panggilan Tuhan.
Banyak orang berhenti melayani karena sudah nyaman. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa semuanya baik-baik saja. Banyak orang berhenti mengejar Tuhan karena merasa sudah cukup. Padahal Tuhan tidak pernah memanggil umatnya untuk menetap dalam kenyamanan. Tuhan justru memanggil umatnya untuk terus dan terus bertumbuh. Sahabat terima surgawi, kembali ke luka lama, sebuah kisah nyata. Malam ini mari kita sejenak membayangkan seorang remaja berusia sekitar 16 tahun. Malam itu tidak berbeda dengan malam-malam biasanya. Angin bertiup pelan, rumah terasa aman, keluarga berkumpul. Tidak ada lagi yang menyangka bahwa beberapa jam kemudian seluruh hidupnya akan berubah. Tiba-tiba teriakan terdengar, api menyala. Orang-orang berlarian, perompak menyerbu desa. Tangisan pecah di mana-mana, anak-anak dipisahkan dari orang tuanya. Ibu kehilangan anak, anak kehilangan ayah. Dan di tengah kekacauan itu seorang remaja bernama Patrick diseret menuju kapal budak. Mungkin malam itu ia teringat berteriak memanggil ayahnya. Mungkin ia berharap seseorang datang menyelamatkannya. Tetapi tidak ada yang datang. Kapal terus menjauh. Rumah semakin kecil. Tanah kelahiran menghilang di balik kabut lautan. Dan bersama ombak yang membawa tubuhnya pergi, harapannya pun seolah ikut tenggelam. Hari demi hari berlalu, Patrick dijual sebagai budak di Irlandia. Setiap pagi ia menggembalakan ternak di padang yang dingin. Setiap malam ia tidur sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. 6 tahun, bayangkan. 6 tahun melihat matahari terbit tanpa tahu kapan penderitaan itu berakhir. 6 tahun membawa luka yang tidak terlihat. 6 tahun hidup dengan pertanyaan yang sama. Tuhan, mengapa Engkau membiarkan aku di sini? Tuhan, mengapa Engkau membiarkan ini terjadi? Kadang penderitaan yang paling berat bukanlah pukulan, bukan rantai, bukan kelaparan, tetapi perasaan dilupakan. Perasaan bahwa tidak ada seorang pun yang peduli. Namun justru di tempat paling gelap itulah Tuhan bekerja. Di padang sunyi itu Patrick mulai berdoa. Awalnya mungkin hanya satu kalimat, kemudian menjadi percakapan, lalu menjadi persekutuan yang dalam. Ketika semua orang meninggalkannya, Tuhan tidak pergi. Ketika dunia menutup pintunya, Tuhan membuka hadiratnya. Dan perlahan-lahan sesuatu berubah. Bukan keadaan Patrick, tetapi hati Patrick. Tuhan mulai menyembuhkan luka yang tidak bisa dilihat manusia. Suatu hari ia berhasil melarikan diri. Setelah perjalanan panjang dan penuh risiko, akhirnya ia pulang. Bayangkan pelukan keluarga, bayangan air mata sukacita, bayangan kebahagiaan setelah 6 tahun penderitaan. Semua orang berpikir kisah itu setelah selesai. Tetapi ternyata itu baru permulaan. Karena suatu malam Patrick mendapat penglihatan. Dalam penglihatannya, ia melihat orang-orang Irlandia, orang-orang yang dahulu memperdudaknya, orang-orang yang merampas masa mudanya, orang-orang yang menyebabkan air mata keluarganya. Dan dalam penglihatan itu terdengar sebuah permohonan, datanglah kembali kepada kami.
bergumul, sangat bergumul. Bagaimana mungkin kembali ke tempat yang menghancurkan hidupnya, ke tempat yang membuatnya menangis selama bertahun-tahun, ke tempat yang menjadi sumber semua luka. Bukankah lebih mudah melupakan mereka? Bukankah lebih mudah membenci mereka? Bukankah lebih mudah berkata, mereka pantas menerima hukuman Tuhan? Tapi Roh Kudus berbicara lebih kuat daripada luka masa lalu. Dan disitulah klimaks hidup Patrick terjadi. Ia harus memilih menyimpan luka atau menanti Tuhan, menyimpan dendam atau membawa kasih Kristus, membangun tembok atau membangun jembatan. Akhirnya Patrick melihat untuk taat atau memilih untuk taat. Ia kembali ke Irlandia bukan sebagai budak, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pembawa Injil. Ia datang kepada orang-orang yang dahulu menjadi sumber penderitaannya. Ia memberitakan Kristus. Ia mengampuni, ia melayani, ia mengasihi. Dan sejarah mencatat bahwa melalui pelayanannya, ribuan orang akhirnya mengenal Yesus. Sahabat terima surgawi, bukankah ini sebuah event atau kejadian yang luar biasa? Tempat yang dahulu menjadi sumber luka justru menjadi ladang pelayanannya. Orang-orang yang dahulu menjadi musuhnya justru sekarang menjadi saudara seimannya. Yang dahulu dipisahkan oleh kekerasan dipersatukan oleh kasih Kristus. Dan malam ini saya memahami sesuatu. Babel gagal karena manusia bersatu untuk meninggikan dirinya sendiri. Tetapi Patrick dipakai oleh Tuhan karena ia rela merendahkan diri. Babel membangun menara, Patrick membangun hubungan. Babel menciptakan perpecahan, Patrick dipakai Roh Kudus Tuhan. Patrick dipakai Roh Kudus menciptakan kesatuan. Mungkin malam ini ada hati yang sedang membangun menara Babel pribadi, menara gengsi, menara ego, menara kepahitan, menara luka lama, menara yang membuat hati berkata, aku tidak akan pernah mengampuni dia lagi. Atau hati berkata, aku tidak mau berbicara dengannya, aku tidak mau berdamai. Tetapi Roh Kudus malam ini mengingatkan, kesatuan tidak lahir ketika semua orang sempurna. Kesatuan lahir ketika kasih Kristus lebih besar daripada luka yang pernah kita terima. Karena selama luka lebih besar daripada kasih, tembok akan terus berdiri. Tetapi ketika kasih Kristus menjadi lebih besar daripada luka-luka kita, maka tembok mulai runtuh dan jembatan mulai dibangun. Dan seringkali mujizat terbesar bukanlah ketika Tuhan mengubah keadaan, melainkan ketika Tuhan mengubah hati yang terluka menjadi hati yang mampu mengasihi kembali. Itulah karya Roh Kudus. Itulah kesatuan yang sejati. Dan itulah Injil yang hidup. Sahabat terima surgawi, Roh Kudus menyatakan yang terpecah. Roh Kudus menyatukan yang terpecah. Menara Babel berakhir dengan perpecahan, tetapi pada hari Pentakosta terjadi hal yang berbeda. Bahasa yang berbeda justru dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya.
Roh Kudus mempersatukan apa yang dahulu tercerai-berai. Inilah pekerjaan Roh Kudus, menyatukan keluarga yang retak, menyatukan persahabatan yang rusak, menyatukan jemaat yang terluka, menyatukan hati yang sudah mulai dingin. Mungkin malam ini ada pendengar yang sedang bermusuhan dengan seseorang. Mungkin ada luka yang belum sembuh. Mungkin ada kepahitan yang masih disimpan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa karya Roh Kudus selalu bergerak menuju permulaan. Sahabat terima surgawi, kesatuan dimulai dari kerendahan hati. Mengapa Babil gagal? Karena mereka ingin meninggikan diri. Mengapa gereja mula-mula berhasil? Karena mereka merendahkan diri. Kesombongan memecah, kerendahan hati menyatukan. Kesombongan berkata, aku yang paling benar. Kerendahan hati berkata, mari mencari kehendak Tuhan bersama. Kesombongan ingin menang, kasih ingin memulihkan. Malam ini Tuhan sedang memanggil banyak hati untuk melepaskan ego. Karena seringkali yang menghancurkan hubungan bukan masalah besar, melainkan hati yang tidak pernah mau mengalah. Sahabat terima surgawi, sebelum menutup renungan malam ini, mari kita biarkan firman Tuhan menyelidiki hati kita. Yang pertama, kesatuan seperti apa yang sedang dibangun? Apakah kebersamaan yang dijalani sungguh-sungguh bertujuan memuliakan Tuhan? Ataukah tanpa disadari kita sedang membangun tembok menara Babil pribadi, mengejar pengakuan, mengejar pujian, mengejar kepentingan diri sendiri? Ingatlah, kesatuan yang berpusat pada manusia akan berakhir dengan kekecewaan, tetapi kesatuan yang berpusat pada Tuhan akan menghasilkan kemuliaan. Yang kedua, apakah masih ada tembok dalam hati kita? Mungkin tidak ada pertengkaran yang terlihat, tidak ada kata-kata kasar yang terucap, tetapi diam-diam ada jarak, ada luka yang belum dibereskan, ada kepahitan yang masih disimpan, ada nama yang sulit disebut dalam doa. Malam ini Tuhan Roh Kudus mengundang kita untuk merobohkan tembok itu, karena tidak ada kesatuan tanpa pemulihan hati. Yang ketiga, siapa yang perlu diampuni? Jangan menunggu orang lain meminta maaf. Jangan menunggu keadaan menjadi sempurna. Petrus kembali kepada orang-orang yang pernah melukainya, bukan karena mereka layak diampuni, tetapi karena Kristus terlebih dahulu mengampuninya. Pengampunan bukan berarti melupakan luka, melainkan melepaskan hak untuk membalas. Yang keempat, apakah sedang menetap di siniar yang nyaman? Orang-orang Babil memilih menetap ketika Tuhan memilih mereka untuk melangkah. Seringkali kenyamanan menjadi alasan terbesar seseorang berhenti bertumbuh. Apakah masih setia pada panggilan Tuhan, atau sudah terlalu nyaman sehingga tidak lagi peka terhadap suaranya? Yang kelima, kehadirannya membawa kita pada damai dan atau perpecahan. Ketika berada di keluarga, apakah membawa kesejukan atau ketegangan?
ketika berada di gereja, apakah membangun atau meruntuhkan? Dan ketika ada kita berada di tengah-tengah sesama, apakah menjadi himbauan, apakah kita bisa menjadi jembatan atau justru menjadi tembok yang besar? Roh Kudus tidak memanggil untuk menjadi penyebab perpecahan, melainkan menjadi alat yang mempersatukan hati yang terluka. Yang keenam, jika Tuhan meminta kembali ke Irlandia kehidupan kita, apakah kita bersedia? Sahabat terima surgawi, mungkin bukan sebuah negara, tetapi sebuah tempat luka, sebuah hubungan yang rusak, sebuah kenangan yang menyakitkan, sebuah nama yang selama ini kita hindari. Jika Tuhan meminta melangkah ke sana untuk membawa kasih, apakah hati kita bersedia? Karena seringkali karya Roh Kudus yang terbesar bukan terjadi di tempat yang nyaman, melainkan di tempat luka dipulihkan dan kasih dipraktekkan. Malam ini Tuhan tidak sedang mencari orang-orang hebat, tetapi Tuhan sedang mencari hati yang rela dipersatukan oleh kasih-Nya, sehingga melalui hidupnya orang lain dapat melihat kasih-Nya itu. Lembah Sinear mengajarkan bahwa manusia bisa bersatu secara lahiriah, tetapi tetap jauh dari Allah. Petrich mengajarkan bahwa seseorang dapat mengalami luka yang dalam, tetapi tetap memilih mengasihi. Roh Kudus tidak hanya memanggil untuk berkumpul, tetapi Roh Kudus memanggil kita untuk sehati. Roh Kudus tidak hanya berada di tempat yang sama, tetapi berjalan menuju tujuan yang sama, yaitu kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu malam ini ya Tuhan. Ampunilah jika selama ini kami lebih mencari nama kami daripada nama-Mu. Ampunilah jika kami membiarkan ego, kepahitan, dan kesombongan merusak kesatuan yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Pulihkan hati yang terluka, lembutkan hati yang keras, satukan keluarga yang retak ya Tuhan, dan satukan gereja-Mu. Satukan kami dalam kasih dan kebersamaan-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus Tuhan Roh Kudus memimpin setiap langkah kami, sehingga hidup kami menjadi alat pembawa damai dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terima surgawi, jangan hanya mencari tempat yang membuat kita nyaman. Carilah tempat di mana Tuhan berkarya. Jangan hanya mencari orang yang sepaham. Jadilah pribadi yang membawa damai. Dan jangan hanya membangun kebersamaan, bangunlah juga kesatuan yang lahir dari Roh Kudus. Karena ketika Tuhan menjadi pusat kesatuan, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk dipulihkan. Tidak ada perbedaan yang terlalu besar untuk dipersatukan, dan tidak ada masa lalu yang terlalu kelam untuk dipakai menjadi kesaksian.
Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan kesatuan yang dibangun oleh ambisi akan runtuh oleh ego, tetapi kesatuan yang dibangun oleh Roh Kudus akan bertahan melampaui luka, perbedaan, dan waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.